Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mana Pagi, nih pagi. videonya boleh dibuka, bapak-bapak, ibu, rekan-rekan semua. Ketahuan pada baru bangun tidur apa ya ini. Mau lihat semangatnya pagi ini, silakan dibuka videonya. Baik, selamat pagi bapak-bapak, ibu dan rekan-rekan semua. Dan manajemen PT Brokol tentunya, mitra kerja, keluarga karyawan, dan tentunya acara ini juga terselenggara berkat kerjasama Lab Katulistiwa. Terima kasih Bapak Frans Sugianto dan manajemen yang telah berkenan hadir untuk hari ini. Tapi sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita dengar dulu, kita simak dulu sambutan dari perwakilan HR Departemen kepada Mas Adit. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Salam kenal Dr. Andika. Halo Pak Dit, salam kenal. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada acara webinar pada pagi hari ini, sehingga acara bisa terselenggara dan sharing khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dari Dr. Dika ya, saya panggilnya Dr. Dika, dari Dr. Dika bisa menambah wawasan kita. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Brokol, rekan-rekan karyawan PT Brokol, rekan-rekan mitra kerja dan keluarga, dan terima kasih banyak untuk Pak Frans Sugianto beserta tim dari Lab Katulistiwa atas terselenggaranya acara ini. Kami dari manajemen sangat mengapresiasi berkaitan dengan webinar ini karena kaitannya dengan di kondisi pandemi saat ini, di mana kita dituntut untuk tetap sehat, tapi juga dituntut untuk tetap safe. Nah, hal ini kaitannya dengan mungkin banyak hal yang ketika rekan-rekan ingin berolahraga, tapi ada kekhawatiran ketika di luar nanti terpapar dan lain sebagainya, karena juga banyak di berita-berita ketika olahragawan yang secara kondisi juga fit, tapi juga bisa terpapar, sehingga menurut saya materinya cukup connect ya, bagaimana kita stay fit dan stay safe. Dan harapannya dengan webinar ini menjadi ajang buat kita untuk saling bertanya, khususnya ke Dr. Dika yang sudah expert dalam hal ini. Saya sempat lihat untuk film-film dan di IG-nya sangat menarik, Dok. Kebetulan saya juga hobi sekali olahraga, jadi nanti saya sangat menunggu sekali sharing-sharing dari Dr. Dika. Nah, di Brokol sendiri juga tentunya juga di teman-teman mitra kerja ini juga sama-sama memiliki wellness program. Harapannya dengan sini kita bisa saling memantau, memonitor kondisi di pekerja-pekerja kita sehingga tetap dalam kondisi yang sehat, bugar, dan tentunya ketika kita melakukan pekerjaan tetap selamat karena kita dalam kondisi yang sehat. Itu dari saya. Saya harap semua dapat berperan serta aktif untuk bertanya karena ini hal-hal yang saya lihat ya keseharian bisa kita lakukan, tinggal masukan-masukan atau input dari Dr. Dika kepada kita supaya kita juga tetap bisa stay fit dan stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Adit. Mas Adit ini kalau nggak salah aktif di basket dan pencaksilat ya Mas Adit? Ya betul. Tapi sejak cedera ligamen sekarang bodyweight aja sama sepedaan. Iya. Calon pasiennya dokter nih. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sesuai tema nih, stay fit dan stay safe, tema yang kita usung kali ini, tentunya berkaitan dengan how to. Bagaimana caranya untuk tetap sehat, fit, bugar, dan selamat tentunya, selama khususnya di masa pandemi tentunya. Baik, sebelum kita berkenalan dengan dokternya, saya mau kenalan dulu nih lewat video yang satu ini. Silakan Lutfi diputar dulu videonya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Nanti lebaran kamu pulang, toh? Insya Allah pulang, Pak. Kenapa emangnya? Enggak, ini mamamu udah nungguin lo ini. Udah masak semuanya buat kamu. Wes masak opor, rendang, gulai, kasengel, nastar, putih salju, sate ayam, sate sapi, sate kambing. Pokoknya nanti kamu habisin semuanya ya. Assalamualaikum. Banyak orang-orang yang pas puasa kurus, pas lebaran gemuk lagi. On your left, Cap. Left boy, left, kiri. Tenang aja, bro. Selama bulan puasa kan kamu sedang aktif berolahraga. Jadi nggak akan gampang gemuk habis lebaran. Udah juga loh. Iya bener. Alhamdulillah. Iya, itu tadi video kreatifnya Dokter Dika. Nanti kalau misalnya mau lihat lebih banyak, silahkan mampir di IG-nya. Nanti tolong di chat dulu nanti nama IG-nya apa, ada di sini ya, teman-teman. Silahkan di-follow. Langsung nambah drastis, Dok. Oke, alhamdulillah nih ya dokter dan rekan-rekan semua, H-6 mendekati lebaran, euforia dan hawa-hawa kemageran ini semakin meningkat nih. Yang pikiran sekarang cuma nastar, lidah kucing, lidah buaya beserta kawan-kawannya. Dan makanan enak yang nggak kekontrol tentunya dong. Tapi tetap harus semangat dan tetap harus waspada, jangan kendor puasanya. Oke, hari ini tetap kita semangatin dengan adanya webinar kesehatan. Dan yang bikin kita semangat kali ini, narasumbernya juga merupakan ahli di bidang olahraga. Diskusi asik dan sharing sehat. Yang pernah nonton di Trans TV, atau YouTube, atau televisi, dan IG-nya boleh nanti ditengok ya. Hari ini kami hadirkan Dr. Andika Respati, SPKO, spesialis kedokteran olahraga, atau bisa kita panggil dengan Dr. Dika. Beliau ini pengurus di KONI Pusat DKI Jakarta, kemudian Indonesia Cycling Federation, ini pas banget dok, kebetulan di kita ada namanya Kobara, itu komunitas olahraga. Jadi banyak teman-teman, sekitar ada 17 cabang olahraga ada di Brokol ini, dan teman-teman dari perwakilan masing-masing cabang olahraganya udah kita undang, dan tentunya salah satunya ada cycling juga, namanya GER dok ya, nanti ada ya penanyanya. Kemudian SPPW Eminence, dan saat ini juga Dr. Dika praktek di Rumah Sakit Bethesda Jakarta. Boleh nanti kasih aplausnya untuk Dr. Dika dan reaksinya, jempolnya ada di ada di situ. Ya. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelum kita berkenalan langsung dengan Dr. Dika, perkenalkan dulu, saya Vita dan akan menjadi host selama acara ini hingga selesai. Dan sebelumnya kita main games dulu sebelum kenalan. Tentang olahraga. Kita main mitos atau fakta. Oke. Dari semua peserta ini ada sekitar 120 orang lebih. Nanti kita akan main games namanya mitos atau fakta. Boleh dikira-kira nanti ya. Siapa cepet langsung jawabannya tulis aja di chat. Nanti panitia akan catat dan kasih souvenir kalau benar jawabannya. Oke ya. Disimak jawabannya mengenai mitos atau fakta. Saya contek dulu kitabnya ya. Oke. Silakan di chat nanti jawabannya. Oke, pertanyaan pertama. Siap-siap ya. Olahraga makin berkeringat semakin baik untuk menurunkan lemak. Mitos atau fakta? Yuk, jawab. Iya, atau fakta. Wow, banyak ada 1.200 orang yang jawab. Iya, 1, 2, 3, hop, udah selesai. Wow, dok, aku bisa berhenti nih. Oke, dok, silakan langsung dijawab aja nih, kalau misalnya kita semakin berolahraga, apakah semakin berkeringat dan semakin menurunkan lemak, dok? Oke, karena banyak banget nih ya yang bilang bahwa katanya olahraga cari keringat gitu ya, Mbak Vita ya. Ternyata yang namanya olahraga berkeringat itu nggak penting. Jadi mitos itu jawabannya. Mitos yang jawab pertama kali silakan dicatat untuk panitia. Ya, di scroll paling atas ya. Oke, pertanyaan kedua. Setelah olahraga tidak boleh langsung mandi. Mitos atau fakta? Ayo, habis olahraga nggak boleh langsung mandi. Kudu diem dulu 1 jam, 2 jam, habis itu atau langsung tidur. Fakta atau mitos nih? Gue lama-lama kayak ini dok,
kayak silat. Mitos atau fakta? Ya. 1, 2, 3, udah selesai. Monggo Dok, dijawab. Oke, jawabannya adalah bahwa ternyata ya pada atlet dan pelaku olahraga itu banyak sekali yang menggunakan metode berendam air dingin bahkan setelah berolahraga, persis setelah olahraga. Dan mereka sehat aja. Jadi artinya ya nggak apa-apa sebenarnya habis mandi olahraga. Balik. Nggak apa-apa sebenarnya habis olahraga mandi. Jadi itu mitos. Oh, jadi nggak usah nunggu sejam, 2 jam. Nggak usah. Itu atlet-atlet yang tahu nggak yang direndam di bak es. Itu benar-benar abis beres. Jadi abis beres selesai mereka rendam, udah nyemplung tuh. Nggak bakal kaku gitu ya otot-ototnya Dok? Enggak tuh, bahkan katakan bahwa dengan berendam air dingin itu bisa membantu mengurangi nyeri-nyeri abis olahraga. Jadi bisa dipakai buat recovery, buat pemulihan. Cuman memang kita nggak harus juga ngikutin kayak gitu ya. Maksudnya kan mereka tuh kan pakai air dingin yang sampai suhunya sampai cuma 12 derajat gitu ya, 10 derajat ya juga kan kita mandi pakai air biasa gitu, nggak pakai air es juga. Iya. Jadi maksudnya itu aja yang ekstrim nggak apa-apa gitu, apalagi yang kita mandi pakai air biasa. Jadi nggak takut ya, silakan mandi. Cuman memang kalau misalnya habis mandi pas banget olahraga langsung mandi, biasanya itu masih keringetan lagi. Iya Dok. Jadi mesti mandi lagi. Jadi efek sampingnya nunggu ya Dok ya. Suka nunggu, kadang nunggu dulu sampai keringetnya ada. Iya, biar nggak mandi 2 kali aja. Iya. Ada juga males mandi tuh jawabannya tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya mitos atau fakta. Menekuk kaki setelah berolahraga menyebabkan varises. Benar nggak nih? Menekuk kaki setelah berolahraga menyebabkan varises. Mitos atau fakta? Ayo. Kalau pakai high heels gimana? Kalau lari pakai high heels gimana itu? 1, 2, 3. Gimana Dok? Kalau misalnya habis olahraga, boleh nggak sih nekuk kaki atau langsung varises? Itu kayaknya ada yang yakin banget ya, fakta banget gitu ya. Fakta banget pokoknya. Padahal salah, nggak apa-apa. Yang penting yakin, nggak apa-apa salah bener mah. Jadi sebenarnya itu varises itu terjadi karena memang ada kelainan struktur pembuluh darah. Jadi bukan karena duduk olahraga langsung lipat, enggak. Tapi memang dia memiliki kelainan pada struktur pembuluh venanya. Dan ini bisa dicetuskan dengan justru yang sifatnya itu kayak berdiri lama atau duduk lama, kayak misalnya kan ini ya bis antar kota antar provinsi itu. Ya. Misalnya supir truk yang suka nganter barang keluar kota gitu kan, atau yang suka terbang gitu kan, nah itu baru tuh. Tapi kalau misalnya kita olahraga langsung kaki, meskipun memang nggak dianjurkan, itu bukan karena varises sih, tapi karena kita pengen meningkatkan sirkulasi, tapi nggak bikin varises juga kalau itu. Jadi itu mitos. Oke. Ini banyak yang komen ini di chat, rame betul katanya. Ada yang sudah pasrah karena salah mulu jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting yakin. Semangat. Penting yakin. Oke. Ganteng kita lurusin. Mau pensiun jadi atlet basket katanya salah mulu jawabannya. Jangan dong. Oke, selanjutnya untuk mengecilkan perut, buncit harus banyak sit up. Mitos atau fakta? Iya, mitos atau fakta? Harus banyak-banyak sit up biar keker badannya, biar kotak-kotak, biar perut buncitnya hilang. 1, 2, 3. Udah. Mitos, sedot lemak. Silakan Dok, mau dijawab. Ya, jadi kalau kita sit up banyak-banyak, itu akan membentuk otot di perut. Jadi perutnya tuh emang tadi benar kata Mbak Vita, jadi six pack ya kan, jadi kayak roti sobek. Tapi ngebakar lemak tuh perkara lain. Kalau ngebakar lemak, itu justru yang disarankan yang di perut ya, lemak perut maksudnya, itu kardio malah. Jadi kalau kita mau ngempesin perut buncit, itu bukan dengan sit up, tapi dengan kardio. Nanti kalau lemaknya udah kempes, baru tuh roti sobeknya bisa kelihatan. Kalau misalnya kita cuma modal sit up tapi kita mesti surplus kalori segala macam, ya nggak bisa kelihatan dong. Ibaratnya kita udah ngebentuk six pack dengan sit up tapi disembunyiin. Low profile gitu ceritanya ya. Takut sombong. Jadi six pack-nya ditutupin sama lemak gitu. Jadi jawabannya mitos ya. Jadi harus balance Dok. Jadi harus justru lebih banyak kardio. Jadi gini, sebenarnya kuncinya gini, ini kan kita ngomonginnya adalah yang bikin buncit itu kan karena memang ada banyak lemak di perut kan. Nah, lemak itu kan dia dibakar kalau tubuh butuh energi. Maka sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan kalori supaya defisit kalorinya. Ntar aku jelasin kalau nanya. Nah, dengan kalorinya defisit, maka dia bisa membakar lemak. Jadi kunci itu ke defisit kalorinya. Hariannya gimana? Makannya sama olahraganya. Nah, selain makannya diatur, olahraganya itu justru yang bisa dikatakan membantu untuk bisa membakar lemak,
itu adalah kardio, ya olahraga yang dilakukan, tapi dikombinasikan dengan latihan beban. Latihan bebannya nggak harus sit up, karena kalaupun kita misalnya nih, kita pengen ngebakar lemak dengan lebih banyak, kita pengen bikin kalori defisit, kita latihan penguatan banyakin di kaki. Nanti juga kempes juga tuh otot di perut, lemak di perut. Jadi tidak harus kita pengen ngecilin perut, lantas sit up, crunches enggak. Tapi yang pasti tadi kita buat kondisi jadi defisit kalori. Gitu. Contohnya kardio apa aja sih, Dok? Ya lari, jogging, sepedahan, zumba, aerobik ya. Poco-poco, hula lumping. Kardio tuh apa aja? Mungkin taunya sit up aja. Lari, jogging, kardio. Berenang masuk kardio nggak ya? Berenang masuk kardio. Oke, tadi sudah dicatat ya. Cindy main golf masuk kardio nggak? Nanti dibahas, nanti main golf bahas. Udah pada nyamber aja nih. Sabar. Waktunya masih hujan mulu kemarin. Sabar. Oke. Kita masih main mitos atau fakta. Kita dapat mengecilkan area tubuh tertentu, misalnya paha atau lengan. Yuk, mitos atau fakta? Kalau olahraga, kita bisa mengecilkan tubuh tertentu. Misalnya lengan, gitu ya, kaki, paha, gitu. Kita pengen ngebentuk perut. Gitu. Padahal tadi udah dibocorin loh itu barusan. Jawabannya adalah keceplosan lah barusan itu. Ya, mitos atau fakta? Iya, aku pengen benerin ini aja deh, ngecilin lengan aja gitu ya. Bener atau enggak? Ayo, 1, 2, 3. Udah, stop. Oke. Ya, silakan Dok. Iya, jadi jawabannya adalah mitos ya. Karena kita nggak bisa tuh, namanya mau ngecilin kanan, misalnya gini, di lengan atas banyak lemaknya. Dok, olahraga apa sih yang bisa kita kerjakan untuk mengecilkan lemak di lengan kanan atas? Wow, spesifik. Iya, benar Dok. Nggak bisa. Kenapa? Lemak itu tadi yang saya kan makanya bilang udah dipakai, udah ucap tuh jawabannya sebelum udah keceplosan. Jadi yang benar itu lemak itu dipakai sebagai sumber energi, kan? Dan penggunaan energi ini tuh dipakainya saat seseorang itu lagi butuh energi. Dan saat tubuh itu butuh energi, maka dia akan mengeluarkan hormon ya di dalam darah untuk dia memecah lemak supaya dia bisa dipakai energi sebagai sumber energi, kan. Nah, yang namanya hormon itu kerjanya dari ujung kepala ke ujung kaki. Jadi nggak bisa dipilih-pilih. Makanya kenapa kita kalau nggak pernah tuh misalnya gini ya, pernah nggak misalnya ngeliat nih ada orang badannya gede gitu ya, gemuk banget badannya gitu. Terus dia akhirnya banyak sit up tadi, misalnya contoh banyak sit up gitu kan, banyak latihan otot perut gitu biar perutnya kurus. Setelah sekian lama gitu, setelah sekian bulan masih tuh pipi cabi gitu kan, tangannya gambiran gitu kan, perutnya pantatnya gede gitu. Tapi pinggangnya kayak gitar Spanyol, kan aneh, nggak bisa kan. Jadi emang nggak bisa milih, karena memang tubuh itu mengambil lemak dari satu sirkulasi, dari satu tubuh gitu, ujung kepala ujung kaki secara random, secara acak. Jadi nggak. Tapi ada latihan beban gitu ya Dok ya, kan soalnya mau ngecil lengan gitu kan. Latihan beban itu dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan ukuran ototnya, tapi bukan membakar lemak di situ. Karena kan tadi seperti saya sampaikan di awal, kayak tadi ngomongin sit up mau buat perut buncit. Itu yang namanya perutnya itu memang bisa six pack kalau dia banyak sit up. Tapi six pack-nya ini ketutupan sama lemak. Lemaknya nggak hilang. Karena dia belum jadi pembakar lemak secara defisit kalori gitu kan. Nah, sama kayak gitu, kayak tadi si tangan itu. Kalau misalnya gini, kita mau ngecilin tangan nih gitu kan, lengan gitu. Kita main barbel, benar-benar barbel. Itu ototnya akan membesar atau menguat lah gitu, tambah kuat otot lengannya. Tapi bicara lemak di situ perkara lain. Nanti lemaknya akan kepake kalau kita berhasil mencapai defisit kalori. Dengan cara apa? Lagi tadi kardio sama latihan penunjang, latihan otot yang lain yang nggak usah di situ, nggak harus di lokasi itu. Gitu. Oh, oke. Selama ini aku latihan untuk ini aja sih Dok, kayak fokus ke beban tertentu. Oh, ternyata enggak ya Dok ya, ternyata nggak bisa. Jadi kalau untuk bagus tapi bukan untuk lemaknya, itu untuk ototnya. Gitu. Oke, yang lain masih pada nyimak? Iya. Jangan pada mundur dong. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Masih mitos atau fakta? Apakah ini pertanyaan terakhir? Coba kita lihat. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Saat dan setelah olahraga tidak boleh minum air dingin. Yuk.
Pertanyaan terakhir, mitos atau fakta, boleh nggak minum air dingin atau malah minum teh panas? Ya, biasanya sih aku minum air panas sih. Coba tapi nanti kita lihat jawabannya, mitos atau fakta. Boleh ditanya nih teman-teman yang selama ini olahraga, ayo minum airnya, minum air biasa, putih, anget. Apa jawabannya? Sudah 1, 2, 3. Es batu boleh soto Makassar. Oke, salah. Silakan dokter. Kenapa jadi soto Makassar? Kenapa muncul soto Makassar ya? Kan saya habis lari gitu. Oh iya. Orang mah nyarinya air, nyoronya jadi soto Makassar. Air bukan makanan, coto. Jadi gini, orang banyak yang takut ya, katanya kalau misalnya minum dingin nanti dia tubuhnya jadi kaget ya. Ibarat kata kayak gelas-gelas kaca gitu ya. Kasih panas gitu kan langsung dikasih dingin, pecah kacanya. Tubuh kita itu bukan kaca ya Bapak Ibu ya. Jadi justru sebenarnya kalau kita lihat nih, dianjurkan bahkan minum air dingin. Tapi air dingin juga jangan es batu juga ya, karena es batu juga mungkin bikin gak nyaman buat sebagian orang. Kayak saya pribadi, saya kalau minum es yang terlalu dingin, sakit kepala saya. Dan banyak juga orang-orang kayak gitu. Karena apa? Karena emang dia malamnya brain freeze namanya. Jadi pembuluh darahnya membesar mendadak karena dia sadar temperaturnya, akhirnya sakit kepala. Jadi suhunya itu dikatakan suhu yang dingin itu kayak 15-20 derajat. Jadi kayak air kulkas lah ya. Kayak air kulkas. Dan rupanya ini dianjurkan. Jadi justru air dingin ya, tapi tidak sampai beku maksudnya. Itu justru dianjurkan karena apa? Bisa membantu menurunkan temperatur tubuh yang sedang meningkat akibat berolahraga. Jadi orang-orang itu kan naik suhu tubuhnya tuh. Nah, supaya bisa normal lagi, netral lagi, dianjurkan minum air yang dingin. Tapi tadi jangan terlalu es batu juga. Jangan langsung ini ya dok ya, es oyen. Jangan es oyen, apalagi es oyen itu kan pakai kental manis itu ntar malah lemaknya kebanyakan. Jadi ini tadi ada yang semangat jawab es oyen, cendol, segala macam. Ya udah es oyen. Minum air putih dulu. Jadi tergantung juga Mbak, kalau misalnya emang dia misalnya banyak berkeringat, boleh minum air yang lebih berasa gitu ya dalam tanda kutip. Minumnya misalnya kayak sport drink gitu ya, nggak perlu sebut merek ya. Sports drink atau misalnya minuman-minuman yang cukup manis dan mengandung elektrolit. Tapi tadi suhunya itu sekitar 15-21. Jadi ibarat kayak tadi air kulkas. Tapi ini air kulkas bukan air yang di belakang mesin kulkas ya, jangan. Ya suka jintik nyamuk bukan di situ ya. Tapi maksudnya air yang di bawah itu yang di rak airnya. Itu ada yang jawab tuh dok. Ada benar juga. Kalau pas olahraga kan suka ada kayak kerating deng, Pocari Sweat atau minuman bersoda gitu gimana? Gimana dok? Jadi kalau sebetulnya merek ya nggak apa-apa ya, udah oke. Mereknya ini saya tidak di endorse ya, tapi mungkin untuk kepentingan pengetahuan ya. Tadi ada yang bilang Pocari Sweat, bukan Pocari Sweat, Pocari Sweat manis dong. Pocari Sweat. Oh enggak, itu mungkin untuk mencegah penyebutan merek jadi disensor dengan diplesetkan. Gitu ya, ngeles. Jadi Pocari Sweat. Nah Pocari Sweat ini dia memang bagus diminum untuk setelah olahraga yang sifatnya panjang. Karena memang apa? Dia mengandung gula dan mengandung elektrolit. Jadi kalau misalnya dia itu banyak berkeringat kan banyak keluar tuh elektrolitnya. Dan dengan dia melakukan olahraga yang panjang gitu, apalagi kan 30 menit misalnya 1 jam, itu kan dia menguras gula tubuhnya, glikogennya gitu kan, gula darahnya, sehingga digantikan dengan si Pocari Sweat ini ya, menggantikan gula sekaligus elektrolitnya. Jadi nggak boleh. Tapi yang nggak penting itu kan nggak penting. Jadi yang tidak perlu atau tidak harus adalah kalau dia latihan cuma sebentar gitu ya, latihan cuma 20 menit gitu kan, santai lagi ringan, gak yang keringetan banyak gitu kan di AC, minum itu gitu, dikhawatirkan nanti malah ya nggak perlu berlebihan gitu, gulanya berlebihan. Kalau elektrolit mungkin masih mending lah, elektrolit kelebihan tinggal dibuang, tapi kalau gula kan disimpan jadi lemak. Jadi kalau emang nggak perlu amat ya nggak usah, tapi kalau emang banyak berkeringat, lama olahraganya silakan. Kalau kerating deng itu kan dia itu memang minuman energi ya, dia mengandung kafein, mengandung taurin ya, dimana itu memang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan energi kita. Makanya orang kalau minum kerating deng kan kayaknya gitu kan langsung jos gitu kan, kayak banteng gitu. Nah itu biasanya dipakai di sebelum latihan. Tapi saya sangat sarankan ya tidak semua orang kuat atau cocok dengan produk sejenis seperti ini yang mengandung kafein, mengandung taurin, karena pada beberapa orang ini bisa menimbulkan keluhan seperti keluhan lambung misalnya gitu. Tapi kalau misalnya memang cocok dan biasa minum dengan dosis yang jangan terlalu banyak gitu ya, dengan dosis yang pas, itu justru diminumnya sebelum latihan supaya performa pas latihannya jos, itu bukan pas latihan. Udah sih nggak usah neko-neko, minum air putih aja napa? Ya, itu juga boleh. Pocari Sweat segala rupa.
Ya udah, yang tadi mengenai mitos atau fakta, untuk teman-teman yang sudah menjawab benar, nanti akan dicatat oleh panitia. Nanti panitia akan scroll ke atas siapa yang menjadi pemenangnya dan akan dihubungin. Akan mendapatkan souvenir dari panitia. Nanti akan dihubungi ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi ini dari Dokter Dika. Nanti boleh sekalian misalnya ada yang mau nanya, bisa chat di yang menu Q&A. Teman-teman bisa chat di situ untuk bertanya. Jadi nanti bisa dirangkum segala mengenai mitos atau fakta tadi. Yuk kita simak paparan dari Dokter Dika seputar olahraga atau seputar aktivitas kesehatan. Materi sudah siap, Lutfi? Boleh pakai aku aja yang mainin lah. Oh, boleh. Enggak, ya. Silakan, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk rekan-rekan semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya, dan perkenalkan saya Dr. Dika. Jadi belum perkenalan ya. Jadi memang saya dokter olahraga, orang bilang. Lengkapnya spesialis kedokteran olahraga. Nah ini hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak, tapi mungkin saya akan lebih banyak nanti diskusi aja kali ya, karena kita nggak pengen terlalu banyak pemaparan PowerPoint, takut ngantuk ya kan. Dan buat rekan-rekan yang tadi banyak salahnya, jangan berkecil hati, jangan mengurung diri di kamar gitu ya. Karena harapannya setelah ini kita akan lebih jelas nih ya, apa aja sih yang perlu kita ketahui tentang olahraga. Nah ini ya, saya akan singkat saja mungkin. Ini sebagai pembukaan aja. Jadi ini bentuknya pembukaan aja, lebih karena intro saja. Karena kita akan lebih banyak di sesi diskusinya. Oke, jadi kalau kita bicara, kan sering ngomong tuh ya, gimana caranya supaya kita bisa tetap aktif gitu. Kita pengen jadi orang yang aktif bergerak gitu. Aktivitas fisiknya tinggi. Ini yang sehat memang. Kenapa? Karena memang kita pengen jadi orang yang tidak gampang sakit. Kita pengen jadi orang yang bugar. Nanti akan saya bahas itu apa bedanya. Sehingga kita harus disarankan untuk hidup aktif. Tapi misalnya banyak orang yang masih rancu gitu. Apa sih aktif itu apa? Apa itu aktivitas fisik, maksudnya gimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara aktivitas fisik, pokoknya segala macam pergerakan. Mau itu bentuk, tadi ada yang nanya kan main golf ya aktivitas fisik gitu ya. Kecuali main golf di game kali ya, di HP. Terus kemudian misalnya main bola tadi, atau kayak tadi misalnya Pak Adit ya suka main basket, suka main silat gitu ya, misalnya gitu, itu olahraga itu physical activity namanya, aktivitas fisik namanya. Termasuk juga jogging, termasuk juga nyapu ngepel, benerin genteng ya segala macam. Kemudian mungkin bapak-bapak yang ada kerja mungkin di rokok itu ada kan pasti yang di bagian pabriknya lah gitu, yang kerja manualnya. Itu juga aktivitas fisik. Itu semua pokoknya kita bergerak apapun itu namanya aktivitas fisik. Tapi ada genre-genrenya, ada kelas-kelasnya, ada kelompok-kelompoknya. Nggak sama semuanya. Apa aja nih? Misalnya yang pertama itu adalah kita sebut dengan NEPA. Ya, NEPA, non-exercise physical activity. Nah nih, contohnya nih, emak-emak ya di rumah kan nih kan, suka tuh. Banyak yang bilang, Dok, saya mah udah nggak perlu olahraga lagi. Orang saya itu kerja di rumah, Dok. Wah, nggak berhenti, Dok. Saya gerak, Dok. Ini namanya ngurus anak, masak, nyapu, ngepel. Aduh, bener-bener, Dok. Hidup 24 jam. Jadi, sehingga banyak ibu-ibu atau mama yang menganggap dirinya adalah ART. Bukan ART asisten, tapi atlet rumah tangga. Nah, ini masalahnya yang namanya nyapu, ngepel, masak. Itu bukan olahraga. Yang masuknya NEPA. Non-exercise physical activity, atau NEPA. Kenapa dia bisa nggak masuk olahraga? Karena emang nggak ada di PON. Nggak ada kan di Olimpiade, di Asian Games gitu kan. Cabur memasak, cabur nyapu, ngepel. Nggak ada. Tapi yang menjadikan dia bukan olahraga bukan itu sih. Tapi lebih karena dia itu nggak ada strukturnya. Dia nggak ada strukturnya, dia nggak ada keterukurannya, dia nggak ada terpatokan, dia nggak ada parameter, dia nggak ada pemrograman. Ya. Bukan IT ini mah, maksudnya pemrograman ntar akan dibahas di sini ya, kenapa sesuatu bisa dikatakan terstruktur apa terprogram atau terukur apa enggak. Gitu. Atau tadi misalnya kayak benerin genteng, bapak yang kerja di ladang bahkan yang kerja di pabrik, itu semuanya bukan olahraga. Meskipun capek, meskipun keringetan gitu ngerjain, itu bukan. Itu non-exercise. Beda dengan exercise, yaitu yang sifatnya memang terukur, terstruktur, ya kan, kayak jogging, sepedahan, gitu kan, itu baru exercise.
akan dibahas di sini. Apa sih yang bedain? Apa sih yang dibuat yang membedakan gitu ya? Nah, ada lagi satu olahraga namanya sports. Nah, tadi tuh ada nanya basket, golf, badminton, futsal, volley, ya kan? Segala macam yang sifatnya permainan gitu. Bahkan catur ya kan? Catur juga mungkin dikatakan aktivitas fisik karena dia ngangkat-ngangkat benteng, ngangkat kuda kan berarti. Nah, ini baru sports namanya. Jadi kalau di Indonesia itu kan sama tuh antara olahraga sama exercise. Antara sports sama exercise. Bahasa Indonesia-nya sama-sama olahraga. Nah, padahal kalau kita lihat itu beda. Yang namanya sports itu olahraga sifatnya kompetitif. Yang ada menang kalahnya, ya kan? Yang ada juara-juaraan. Ada komentator. Nah, itu. Orang kalau main bola, itu kan ada komentator seru ya. Ya, kita lihat pemain belakang mengoper umpan jauh kepada pemain depan dan gol. Wah, gitu seru. Tapi ya kalau kita lihat orang-orang lagi exercise, lagi jogging, lagi sepedahan, itu yang komentar paling tetangga. Wih, sepatu baru nih. Nah, gitu kan. Wih, sepeda baru nih gitu kan, masih ada label harganya belum copot. Nah, itu yang membedakan. Karena kalau kita bicara sports, kita bicaranya untuk kompetisi, untuk prestasi. Kalau exercise, kita bicara untuk kesehatan, untuk kebugaran kita sendiri. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa, nggak peduli menang. Ya. Nah, apa yang membedakan antara latihan fisik yang tadi saya bilang terstruktur sama terukur? Ini di sini kuncinya. Jadi kalau latihan fisik itu disebut dia memiliki efek baik karena dia memiliki FITT, frekuensi. Frekuensi itu kita gambarin seberapa sering sih seminggu, berapa kali sih seminggu gitu. 2 kali kah, 3 kali kah, 5 kali kah, itu frekuensi. Dan baiknya memang dibikin rutin kalau mau dapat efek kebugaran, jangan cuma ya kalau lagi pengen aja dok, atau ya sebulan sekali. Kalau sebulan kali itu bukan latihan, itu hajatan ya. Jadi nggak disamain gitu, nggak bisa dibuat seperti itu, harus dibikin rutin. Nah, ada lagi intensity. Nah, ini yang ngebedain nih. Kalau frekuensi tadi mungkin orang nyapu ngepel jelas frekuensinya 7 kali seminggu gitu. Tapi intensitas yang tidak bisa dipatok, itulah yang membedakan dia dengan olahraga. Itulah yang membedakan kenapa nyapu ngepel itu bukan olahraga, karena nggak bisa dipatok intensitasnya. Maksudnya gimana sih dok, matok intensitas? Gini, intensitas itu adalah menggambarkan seberapa tinggi effort kita, seberapa berat latihan kita. Tapi bukan ngomongin jenisnya ngapain nih. Misalnya nih kayak saya sama Pak Adit tadi ya. Saya sama Pak Adit nih sama-sama lari. Sama larinya mah gitu. Larinya jenisnya sama. Sama-sama lari setengah jam. Sama setengah jam. Tapi saya larinya santai. Pak Adit larinya ngebut banget gitu. Wah, kenceng deh, kalah deh Mio gitu misalnya. Nah, itu intensitasnya beda, padahal durasinya sama, jenisnya sama. Jadi intensitas itu ngomongin soal seberapa intens, seberapa effort ya. Kecepatan larinya, atau kalau sepedahan nih, sama-sama sepedahan, yang satu datar, yang satu nanjak. Nah, itu beda gitu. Orang kalau nyapu ngepel itu kan nggak pernah ngukur gitu ya intensitasnya. Orang kalau lagi sepedahan, lagi lari, dia bagusnya itu pakai nadi, hitung nadi. Berapa tinggi? 120, 140, dihitung. Orang ngepel kan nggak ada hitung nadi. Nggak ada gitu ibu-ibu mau ngepel, terus pemanasan dulu, abis itu ngecek nadinya berapa, nggak ada. Makanya nggak pernah ketahuan. Dan itulah membedakan. Belum lagi waktu ya, time. Time itu kita ngomongin dari segi seberapa lama. Gitu. Kalau kita misalnya mau olahraga yang terprogram, terukur, kita patok waktunya. Misalnya contoh gini, saya mau lari hari ini 30 menit, atau jogging lah maksud lari. Saya mau jogging 45 menit, nah contoh misalnya gitu kan. Ya udah, selama waktu yang ditentukan itu, ya jogging gitu. Nggak ada nanti menit ke-20, mampir dulu ke warung Padang, atau mampir dulu ke pasar kaget, beli perabotan. Ya itu CFD-an namanya ya. Nah, kalau orang yang nyapu, beres-beres kamar, itu kan selesainya aja gitu. Nggak ada orang-orang yang beres-beres kamar, terus waduh, saya lagi pengen 45 menit beres-beres kamar. Targetnya 45 menit. Tapi baru setengah jam udah rapi. Berantakin lagi ya. Kan nggak mungkin. Atau misalnya gitu. Wah, baru setengah jam. Saya pengen 1 jam aja deh. Hari ini program beres kamarnya. Ke tetangga gitu kan. Beresin kamar tetangga kan nggak mungkin. Dia makanya akhirnya nggak bisa dibuat itu sebagai sebuah exercise. Dan beda efeknya. Gitu. Kalau tipe kita ngomongin apa? Cardio, apakah otot gitu ya. Jadi terdefine gitu. Jenis olahraganya apa sih? Nah, orang mungkin jadi nanya, dok, ngapain sih dok dibeda-bedain gitu? Sama-sama capek, sama-sama keringetan. Orang jogging sama orang nyapu
rumah gitu dok, itu sama capeknya. Apalagi saya rumahnya 9 lantai tuh. Sultan nih, Sultan tapi mbaknya lagi mudik jadi nyapu sendiri. Rupanya beda efeknya. Meskipun sama-sama capek, sama-sama keringetan. Yang pertama tadi keringetan ya. Keringetan itu bukan patokan olahraga. Keringat itu cuma upaya tubuh untuk melepas panas, David. Memang orang yang olahraganya itu lebih berat, dia lebih keringetan. Ya. Tapi kalau orang olahraganya ringan, bahkan duduk doang nih rebahan sekalipun, kalau udaranya panas emang nggak keringetan. Keringetan juga. Orang duduk doang nih, kagak ngapa-ngapain, makan bakso mercon sama sate rawon setan, itu keringetan juga. Sama keluar keringatnya. Jadi nggak bisa dipatok keringat itu. Jadi patokannya adalah dengan tadi nadi. Nah, jadi yang namanya sehat apa enggaknya, kemudian efeknya ke tubuh ya tadi, yang itu si evidence itu ada nggak pematokannya. Nepa yang tidak terpatok, yang dia itu random, yang itu diacak asal bergerak ini, itu dia keluar kalori hariannya banyak. Bagus. Nepa itu harus tinggi. Kita harus mengoptimalkan nepa kita supaya apa? Kalori kita banyak yang kebakar. Sehingga apa? Tadi lemak-lemak pada kempes, dan juga orang-orang yang pengen tetap stay kurus badannya nggak jadi gemuk lebih bisa kejamin gitu loh, nggak jadi gemuk. Karena apa? Ya dia makan apa yang dia makan kebakar kalorinya dengan dia bergerak apapun itu sebenarnya. Tapi kalau kita bicara exercise, yang pasti dia akan membantu banget. Dia akan membantu orang untuk bisa mencapai defisit kalori tadi yang saya bilang, ngomongin lemak kebakar kan. Artinya apa? Ya nepanya tinggi ditambah dengan exercise, makin jos untuk membakar lemak gitu. Terus juga imun. Nah, kalau imun ini bonus nih. Kalau nepa mungkin imunitas ada lah, tapi mungkin tidak sehebat efeknya kalau kita latihan fisik atau exercise tadi yang terprogram. Ada durasinya dijaga, ada intensitasnya diukur, ada frekuensi yang dirutinkan. Ini menjadikan imun kita bagus. Apalagi di era pandemi kita ngomongin. Era pandemi kita tahu kita mahal gitu, imun itu barang mahal, sampai orang suntik vitamin C, suntik apalagi, wah segala macam, KB ya, nggak itu beda lagi. Nah itu akhirnya naik imun kita kalau kita olahraganya rutin. Jadi memang ini bonus yang sangat luar biasa bermanfaat gitu ya, dengan exercise. Kalau nggak cuma nepa doang. Ada lagi happiness, kebahagiaan. Orang itu katanya kalau dia exercise, latihan fisik itu bisa lebih aman dari depresi, dari kecemasan. Kenapa? Karena orang yang latihan fisik itu dia hormon endorfinnya meningkat. Beda sama orang kalau cuma sekedar beres-beres kamar belum tentu happy gitu ya. Orang kalau jogging itu kan sumringah ya. Orang sepedahan itu kan sumringah gitu kalau kita perhatiin. Tapi kalau beres-beres kamar itu jarang saya ngeliat yang sendiri gitu. Beres-beres kamar, sengir-sengir itu coba agak mencurigakan. Nah, yang penting banget adalah meningkatkan kebugaran. Nah, ini nih, meningkatkan kebugaran ini yang memang akan sangat jauh lebih baik efeknya kalau kita exercise, nggak cuma nepa. Ya, sekali lagi ini penting nih ya. Efek peningkatan kebugaran itu adalah efek yang paling kita harapkan istilahnya dari melakukan exercise dan tidak hanya sekedar nepa. Kenapa harus bugar? Karena ini, campaign saya jangan cuma mau sehat. Kurang kalau sehat. Kenapa? Sehat sebatas nggak sakit. Lagi nggak batuk, lagi nggak pilek, lagi nggak diare, itu dia sehat. Tapi kalau bugar, dia tidak mudah lelah. Kenapa emang dok? Ya bagus lah. Orang tidak mudah lelah. Jadinya lebih produktif. Secara pekerjaan jadi lebih oke. Nggak cuma kerjaan doang. Kehidupan sehari-hari pun terbantu gitu. Orang yang bugar itu pulang kerja, dia masih punya energi buat main sama anak, gitu. Main sama istri, main catur, main capsa. Nah itu lebih enak hidupnya gitu. Dan lagi ya, kalau kita lihat ternyata penelitian sekarang membuktikan bahwa orang yang bugar itu diikutin tuh bertahun-tahun. Jadi ada penelitian ya, ini bukan kurang kerjaan, ini memang penelitiannya bagus. Orang tuh sampai 45 tahun lebih diikutin. Ya bukan diikutin di rumahnya, enggak, maksudnya diikutin dipantau gitu. Ternyata orang yang bugar itu lebih panjang umur. Meskipun memang ya kira-kira bilang umur di tangan Tuhan lah, tapi kualitas hidupnya lebih bagus paling tidak. Kenapa? Maksudnya apa dok? Orang kalau sehat, ngomongin hari ini sehat apa enggak? Sehat hari ini sehat, kan nggak ada, besok kok sehat nggak? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara bugar, secara penelitian itu bisa mengatakan atau bisa menjamin dalam tanda kutip sampai ke depannya kita sehat.
sampai nanti tua kita masih nggak kena penyakit yang aneh-aneh. Nah ini penelitiannya bilang begitu, 45 tahun dikutip. Pantau. Jadi memang itu orang bugar tuh dikatakan lebih panjang umur. Karena fungsi jantungnya lebih awet, fungsi pankreasnya, fungsi kelenjar-kelenjar tubuhnya lebih awet, fungsi jantungnya lebih awet segala macam. Paru-parunya, ototnya. Jadi lebih bagus sudah sebenarnya. Nah, tadi kalau mau bugar, ya mesti olahraga. Apaan olahraganya, Dok? Banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Mereka tuh memilih antara lari atau nge-gym. Atau apa tadi, ada yang golf gitu segala macam. Jadi tadi ingat ya, kalau golf yang sifatnya permainan, ada menang kalahnya, itu sport. Yang mau kita kalau mau kita bugar gitu, kita mau jadi bugar, itu exercise, latihan fisik yang tidak ada patokannya. Kalau main bola, kita kan main bola atau main badminton deh, kita kan nggak bisa nentuin dosisnya. Kenapa nggak bisa? Karena tergantung lawannya, ya kan? Tadi bicara intensitas itu kan kita lihat dengan nadi misalnya, dengan nadi kita cepat apa. Main badminton melawan anak sendiri yang masih umur 5 tahun, itu kan capek hati ya. Kita mukul nggak lewat, mukul nggak kena, mukul nyangkut pikok. Jadi kita nggak ada gerak-geraknya gitu. Dibandingkan dengan kita main badminton sama juara bertahan kelurahan. Wah, itu nadi kita sampai tinggi banget pasti karena dikocok-kocok, dikerjain gitu kan di lapangan. Jadi nggak bisa diatur gitu, tergantung lawannya gimana, tergantung permainannya gimana. Nah, jadi yang kita pakai tadi olahraga itu apa? Cardio, strengthening, flexibility. Kalau cardio itu contohnya apa aja? Ya, itu sepedahan, treadmillan, pokoknya yang bikin nadi kita naik, zumba, senam aerobik gitu ya. Sementara strengthening itu yang memang dia melatih kekuatan otot, daya tahan otot juga sama di sini dilatih ya. Orang kalau ngebayang tuh kayaknya mesti nge-gym gitu, enggak, bisa kok tanpa nge-gym di rumah gitu kan, pakai galon contoh misalnya kan. Nah, atau ini nih ya nggak pakai apa-apa, maksudnya bukan bajunya nggak pakai apa-apa, tapi nggak pakai alat gitu, jadi nggak pakai barbel, nggak pakai dumbbell, bisa, sangat itu bisa. Kalau fleksibilitas ya yang ngomongin konturan, kenapa ini penting? Karena jangan sampai kardionya kita oke, jantung parunya kuat nih, nadinya kan biasa dilatih kan, ototnya juga kece, wah strong, karena sering ke gym, sering angkat-angkat beban. Tapi badannya kaku, kayak kanebo kering, atau orang bilang kanebo kering, saya lebih suka ngomong kayak karyawan baru. Karyawan baru itu kan kaku ya di kantor ya. Gila aja. Nah, ini tuh banyak orang yang milih gitu, mau kardio atau mau kekuatan otot ya, saya olahraga ini. Sebenarnya ini tuh bukan lagi pilkada ya. Kalau pilkada ini dicoblos nih, gitu kan. Yang kardio coblos gitu kan, sebenarnya coblos. Ini bukan pilkada. Ini tuh adalah kombinasi yang menyehatkan. Jadi sebenarnya misalkan kita mengcombine. Kardionya kerjain 3-5 kali seminggu. Strengthening-nya kerjain 2 kali 3 kali seminggu. Fleksibilitas bisa tiap hari, orang dia MT kok, kita di depan laptop aja bisa stretching kok gitu. Jadi nggak perlu sampai hitungan amat gitu, karena gampang dan nggak capek gitu. Ini dikombinasiin, jadi jangan dipilih-pilih, dikerjain semuanya yang bagus ya, yang sehat, yang juga tuh dikerjain semuanya. Sampai kita bisa mencapai 150 menit dalam seminggu. Ini dicicil, jangan dirapel, jangan kayak pejuang-pejuang CFD. Pejuang CFD itu gitu, dia tuh, kata Dr. Dika 150 menit, berarti 2,5 jam seminggu, cincai. Saya CFD 3 jam, dapat dong seminggu 180 malah tuh, bonus 30, ambil kembalian. Masalahnya kita harapkan ini dicicil, jangan dirapel kayak gitu. Di CFD juga 3 jam ngapain, paling larinya sejam, 2 jamnya nyari bubur sama selfie. Ya enggak? Nah, cicil. Contoh tadi 3 kali seminggu, berarti 50 menit. Kalau 5 kali seminggu, ya 30 menit, setengah jam. Jadi caranya kita kalau mau bugar, dikentutin jangan cuma sekali seminggu, minimal 3 kali. Ya. Sampai setiap hari pun sebenarnya bisa, tapi kalau cuma setiap hari jangan berat-berat terus. Makanya harus di cycling, harus kombinasikan antara yang ringan sama yang berat. Tapi juga jangan cuma exercise tadi, makanya saya ingetin lagi nih, paling penting ya, jangan sampai jumawa gitu kita aja gara-gara pagi kan udah olahraga dari jogging. Saya hari ini mau rebahan nonton drakor. Nggak juga, karena rupanya orang-orang yang sudah aktif olahraga, yang sudah aktif latihan fisik, tapi most of day-nya dipakai buat rebahan doang, itu tetap punya resiko untuk kena berbagai penyakit ya. Jadi batal nanti ya, efek pengurang penyakitnya jadi batal. Karena apa? Habis olahraga dibayar dengan
hanya duduk saja di kursi gitu. Sekedar rebahan saja sepanjang hari. Karena kan apa? Kita punya waktu 24 jam. Olahraga paling sejam. 23 jam rebahan sama juga kurang lah gitu ya kalau yang rebahan. Jadi jangan cuma olahraga tapi nempanya harus dioptimalkan. Oke. Kita berlanjut ke diskusi. Mbak Vita, silakan. Oke, langsung ke diskusi ya dok ya. Banyak pertanyaan nih, terutama ada yang langsung ngechat saya. Nyogok untuk sop kaki kambing, ini kalau nggak saya tanya, nanti saya nggak dikasih nih dok ya. Ini sogokan orang dalam, jadi harus saya tanyain pertanyaannya. Oke, ini banyak teman-teman yang nanyain, apa sih dok olahraga yang tepat untuk penderita jantung, misalnya ginjal, diabetes, atau GERD gitu misalnya. Yang tepat tuh yang seperti apa dok? Yang cocok kan nggak mungkin push terus nih yang misalnya punya jantung gitu ya. Yang kayak tadi dokter bilang ada intensitasnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya sama tetap Mbak. Kalau kita perhatikan ya, kita sebisa mungkin ini kan secara general ya, yang punya penyakit jantung, yang punya ginjal, yang punya penyakit ginjal maksudnya yang punya macam-macam lah, hipertensi. Yang namanya olahraga tetap yang dianjurkan 3 tadi. Kardio, penguatan otot, sama fleksibilitas. Itu tetap disarankan sebisa mungkin 3 itu dikerjain. Yang membedakan ya tadi di FITT-nya gitu ya. Terutama mungkin di intensitas sama di time-nya, di I sama T-nya. Orang kalau misalnya sehat walafiat, mungkin dia bisa tuh nadinya sampai misalnya tinggi banget sampai misalnya gini ya. Orang kan kalau pakai nadi kan dia juga ada hitungannya ya. Contoh misalnya orang yang umurnya let's say 30 tahun deh. Umur 30 tahun, yang satu dia punya penyakit, yang satu nggak punya. Maka untuk bisa mendapatkan efek optimal dari latihan fisiknya, itu nggak sama tuh jenisnya. Yang satu umur 30 tahun, dia bisa mungkin latihan fisik lari, misalnya contoh kami lari, sampai nadinya mencapai 150 misalnya. 60 misalnya. Gitu ya. Bahkan 170 kali misalnya. Jadi bisa gitu. Tapi orang yang punya penyakit mungkin 120 itu udah bagus. 130 udah bagus. Kenapa ya tadi? Mungkin dia punya penyakit jantung yang tidak bisa membuat jantungnya berdetak terlalu kencang. Mungkin dia punya penyakit paru-paru yang bisa membuat pertukaran oksigennya nggak optimal gitu. Jadi diatur di intensitas. Ada juga mungkin latihan otot yang kalau misalnya orang normal bisa kuat, bisa ngegedein otot, tapi untuk orang yang punya penyakit ginjal mungkin terbatas. Karena ada kreatin yang keluar gitu kan. Yeah. Kreatin yang keluar, maksudnya ya harus dijagalah bebannya. Nah, yang bagus seperti apa? Untuk orang-orang dengan penyakit tertentu, yang paling bagus adalah ya menyesuaikan kondisinya. Tadi intensitasnya, volumenya, durasi dan frekuensinya maksudnya, dan juga jenisnya itu disesuaikan dengan penyakitnya dan kondisi tubuhnya. Siapa yang bisa tahu? Ya, ke dokter. Nah kan untuk bisa tahu, oke, jantung Bapak ini hanya boleh berdetak sampai 147 kali. Misalnya coba gitu. Itu tahu dari mana? Masa hanya mata tangga kan mungkin. Tapi dicek, dites apa? Dengan GXT atau treadmill test orang bilang. Dengan treadmill test ketahuan, ischemic responsesnya itu muncul pada nadi denyut sekian kali per menit. Artinya kalau kita bikin ke latihan, kita buat di bawahnya, misalnya 5 beat atau 10 beat per menit. Jadi diatur dari hasil pemeriksaan orang. Atau contoh misalnya orang yang punya penyakit yang simpel-simpel aja dan nggak usah ngeri-ngeri. Lutut, sakit lututnya, pengapuran nanti dia bahasanya. Pengapuran ini kan ganggu ya, maksudnya nggak berbahaya sih, gitu. Maksudnya nggak bikin meninggal, tapi dipakai bergerak kan sakit gitu. Pengapuran, mana pengapuran yang nggak bisa dipakai buat nulis di papan tulis lagi kan sakit. Nah, orang yang kena pengapuran seperti ini, maka dia akan perlu untuk memodifikasi latihan yang sifatnya mungkin high impact. Tadinya orang mungkin bisa lari gitu ya, orang-orang sehat mungkin bisa lari, tapi kalau orang yang punya pengapuran mungkin di switch jangan lari, mungkin sepeda atau berenang. Karena apa? Kita pengen mengurangi hentakan pada sendi yang mengapur tadi. Nah ini kan lagi-lagi kita mesti cek dulu, ada pengapurannya apa enggak, bener apa pengapuran apa bukan, itu jangan-jangan bukan pengapuran, jangan-jangan yang lain gitu. Berarti nggak bisa terpatok dari yang 2-3 tadi ya dok ya, kayak kardio gitu, kayak tetap ada 2-3 minggu sekali. Gini, gini.
kalau lihat dari tadi jenisnya, kan tadi kan kardionya udah ada tuh 3-5 kali seminggu. Itu juga sebenarnya kan rekomendasi umum untuk mau buat bugar. Tapi kalau misalnya emang orang yang apa namanya tadi punya penyakit gitu ya, mungkin bisa aja tetap 3 kali. Cuman tadi kalau 3 kali harus 50 menit, ya mungkin nggak apa-apa, nggak usah dibikin dulu. Atau kalau mau dibikin 50 menit, bisa nanti setelah kita terbiasa gitu. Karena kan kita juga kalau misalnya mau ngasih program ke pasien, kita nggak bisa berharap langsung dikerjain sampai target tadi 150 menit seminggu, enggak. Kalau misalnya memang dia sanggupnya masih cuma 3 kali 20 gitu, kan 60 tuh, ya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan kita progres. Contoh, 3 kali 20 menit, itu kan baru 60 tuh. Itu gimana tuh? Masih utang 90 menit kan? Kalau kita mau capai 150. Nah, itu bukan dirapel ke minggu depannya, enggak, jangan. Tapi kita bikin progresivitas. Jadi artinya apa? Minggu ini 3 kali 20. Minggu depan bisa kali 3 kali 25. Atau 2 minggu lagi deh, 3 kali 25. Nanti 2 minggunya lagi misalnya, kita mau bikin per 2 minggu, bikin misalnya 4 kali dong nyobain, masa nggak bisa sih 1 hari lagi. 4 kali 25, nanti 4 kali 30. Lama-lama sampai. Jadi, enjoy the journey. Cuman tadi memang kalau ada penyakit, maka angka tadi tuh berapa menitnya, berapa nadinya, itu harus di-adjust, harus diatur lagi, dimodifikasi. Tapi tetap, bahkan orang-orang yang mengalami penyakit pun, contoh ya, kalau misalnya gini, orang yang punya penyakit hipertensi deh gampangnya. Orang punya penyakit hipertensi, itu kan kalau olahraganya berlebihan, takut stroke, ya, takut pecah pembuluh darahnya kalau berlebihan. Wah, berarti jangan kata dokter bilang, dokter Dika tadi bilang dong. Justru orang-orang yang hipertensi, kalau kita sarankan sampai ke 150 per minggu, itu bisa turun tensinya. Tapi tadi secara perlahan-lahan dan harus sesuai dengan kondisi dia bisanya ngapain. Gitu. Jadi tetap Mbak Vita disarankan mencapai rekomendasi itu yang saya sebutin di awal, tapi dengan penyesuaian dan tidak terburu-buru untuk mencapai target tadi. Gitu. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke Q&A. Ada yang nanya. Oke. Dok, saya sudah didiagnosis HNP, hobi saya sepak bola, apakah masih dapat melanjutkan hobi olahraga saya? Dan tim sepak bola kami nih sudah latihan, sudah susun per minggu gitu ya. Apakah latihan fisik sudah dapat terhitung dalam program latihan tersebut atau perlu waktu tersendiri gitu? Ya, jadi sepak bola itu sports ya Pak. Sepak bola itu sports. Tapi kalau memang latihannya benar, harusnya dalam suatu latihan sports atau suatu program sports, seharusnya sudah ada latihan exercise-nya. Nah, ini loh yang membedakan. Jadi, orang itu supaya bisa performance bagus di sports, maka dia perlu exercise. Maksudnya gimana? Supaya dia bisa mencetak gol dan mengalahkan lawan di sepak bola, maka dia perlu kardio untuk bisa kuat lari di lapangan. Dia perlu penguatan otot supaya tendangannya kencang. Dia perlu fleksibilitas supaya geraknya enak. Gitu loh. Jadi, yang perlu kita cari tahu nih, sepak bola ini exercise-nya apa aja nih yang dilakukan oleh Bapak yang tadi latihan sepak bola. Nah, masalahnya atau bukan masalah, kendalanya adalah sudah didiagnosis HNP. Cuman begini, HNP itu sendiri kita harus lihat sejauh mana dia mengganggu. Dalam artian, saya banyak megang atlet profesional, atlet-atlet dari tingkat nasional sampai tingkat daerah gitu ya, DKI. Banyak yang HNP. Ketemu di MRI-nya itu HNP banyak, tapi tidak semuanya harus operasi gitu ya. Memang kalau misalnya memang nggak operasi itu cenderung masih ada bisa, tapi memang satu dan lain hal kita tunda dulu operasinya. Tapi memang ternyata beberapa literatur menemukan, beberapa penelitian menemukan HNP itu bisa berkurang keluhannya, paling tidak berkurang keluhannya dengan latihan penguatan ya, dengan latihan penguatan terutama core dan trunk, belakang tubuh. Tapi memang tidak semua orang bisa, karena saya pun juga mengalami gitu ya, atlet saya ada yang memang sudah kita latih, sudah kita kasih program, tapi tidak juga sembuh, nggak juga berkurang, terpaksa kita operasi, baru bisa main lagi. Nah, untuk tadi Bapak yang bertanya, saya perlu tahu dulu nih, saya perlu ngecek dulu HNP-nya sejauh mana, keluhannya seberat apa, gangguan persyarafannya senyata apa, sesignifikan apa. Nanti di situ baru kita akan lihat nih kemungkinannya bagaimana. Tapi memang yang kemudian kita perlu pertimbangkan adalah cabang olahraga itu sepeda,
sepak bola, which is akhirnya membuat kita harus berpikir bahwa sepak bola itu high impact, banyak benturan, banyak gerakan-gerakan mendadak, sehingga kita harus berhati-hati sekali, gitu. Jangan sampai kita memaksakan kasus HNP atau kondisi HNP yang ternyata cukup berat untuk olahraga yang high impact dan mungkin body contact gitu. Jadi memang harus dilihat dulu sih Mbak Vita ya, HNP itu sejauh apa, karena tadi olahraganya cukup berisiko. Untuk metode pengukuran yang direkomendasikan apa nih kira-kira dokter, pengukuran VOVO maksimal pemain sepak bola gitu, misalnya di saat awal program latihannya? Oh, gini, kalau kita bicara dari segi pengukuran, itu kita bisa kan mengukur per parameter. Misalnya gini contoh ya, pada sepak bola itu kita butuh apa aja sih? Misalnya kita butuh aerobic capacity, kita butuh anaerobic capacity, kita juga butuh muscle power, kita butuh muscle strength, kita butuh fleksibilitas juga. Jadi ntar masing-masing akan diukur. Kalau kita bicara aerobic capacity, ntar bisa diukur satu max-nya. Kalau kita bicara speed-nya pemain, ntar kita ukur kecepatan sprint-nya dia berapa. Kalau untuk strength, misalnya kita ntar pakai dinamometer, diukur tuh, ototnya berapa kuat kontraksinya. Kalau kita mengukur power, misalnya pakai vertical jump, kita ukur berapa lompat tingginya. Jadi nggak bisa satu tes doang, Mbak. Itu dia beberapa tes banyak dan tergantung kebutuhan per cabur gitu sih. Oke. Ya, tadi sudah cukup ya, Mas, untuk pertanyaannya mengenai sepak bola. Selanjutnya, nanya dong dok, olahraga apa yang paling aman bagi seseorang yang mempunyai gejala saraf pinggang kejepit? Apakah olahraga goes dianggap aman? Oke, jadi kan ini kan sebenarnya saraf kejepit ini saya pribadi nggak tahu nih, ini yang ngomong bisa jadi dokter, bisa jadi tukang urut. Ya, karena diagnosis saraf kejepit itu sering banget juga dikeluarkan oleh tukang urut ya. Kalau kita bicara saraf kejepit, ini sebenarnya HNP. Sama kayak tadi Bapak yang sebelumnya di main bola, itu HNP. Ya. Kalaupun memang benar HNP, tadi sama, jawabannya sama gitu. Kalaupun kita misalnya kita mau bilang iya apa enggak, kita mesti lihat dulu fungsinya gitu. Apakah memang dia beratkah keluhannya atau tidak. Tapi kalau misalnya emang dia itu keluhannya tidak berat, penjepitan sarafnya tidak terlalu signifikan, dan atau bahkan mungkin bukan HNP, cuma istilah doang saraf kejepit, karena tadi ya banyak orang yang ngomong, oh saraf kejepit ini padahal cuma oksigen doang yang terjadi. Bersepeda boleh, goes boleh, karena apa? Dia lebih aman dari sepak bola, ya. Kan sepak bola kan ada bentur-benturan pemain, bisa tackle-tacklean, ya kan? Kalau sepeda kan nggak mungkin tackle-tacklean gitu kan? Sepeda bagaimana tackle-tacklean? Nah, orang yang bersepeda itu, orang yang sakit pinggang itu bisa bersepeda, tapi dengan syarat apa? Bike fittingnya mesti tepat. Karena apa? Sepeda yang bike fittingnya tidak tepat, kurang pas, itu akan membuat struktur tulang punggung jadi melengkung. Dan ini bisa membuat tambah sakit pinggang. Jadi harus pas nih ukuran sepedanya, frame sepedanya, tinggi saddle-nya, jarak reach-nya, kemudian bar height-nya. Itu harus pas semuanya. Kalaupun misalnya dia nggak bisa pakai road bike yang harus tumpuk, mungkin kita bikin pakai yang lebih tegak, tinggi atau bahkan saya ada beberapa kondisi, beberapa pasien, dia tuh kalau pakai RB udah di fitting masih juga sakit. Tapi kalau pakai seli nggak sakit, udah. Kita pakai seli kenapa? Karena rupanya dengan seli dia lebih tegak, lebih netral. Nah, jadi gitu saran saya kalau kita punya keluhan pinggang, mau itu beneran HNP atau cuma dibilang saraf kejepit tanpa pendapat medis yang sahih begitu ya, itu bisa dengan sepeda, asalkan memang tidak ada keluhan yang mengganggu sekali satu sepedanya, tidak ada keluhan yang muncul. Tapi mungkin tadi saya sarankan bike fitting yang tepat, ukuran sepeda harus pas, dan juga mungkin sepedanya main di tempat yang flat. Jadi jangan yang off-road, jangan MTB yang cross country. Kenapa? Karena tadi, kalau emang benar dia ada HNP dan memang belum tertangani, kita pengen di awal-awal paling enggak kita kasih dulu latihan yang sifatnya, olahraga yang sifatnya tidak banyak benturan. Sementara kalau kita bicara MTB, yang di off-road gitu ya, cross country segala macam, atau bahkan downhill misalnya, itu kan banyak hentakan-hentakan di sepedanya. Dan misalnya kan takutnya ditinggalin kena. Jadi main yang santai aja di road, di jalan, pakai sepeda yang nyaman tadi, kalau perlu pakai jalan yang terlalu. Tapi saran saya tetap biar lebih nyaman dan aman, dikerjain dulu itu si latihan terapi untuk saraf kejepit. Dalam artian pastikan dulu itu saraf kejepitnya beneran apa enggak.
Ya. Oke deh. Mbak Vita, aku izin sebentar ngambil charger bentar ya. Boleh, silakan. Ya. Oke, mungkin mic-nya dokter nih tadi agak berisik. Kita silakan yang mau nanya. Ada yang mau nanya live? Oke. Dokter tadi agak bunyi-bunyi, mungkin dari mic-nya kali ya? Bunyi kresek masuk sini, Dok. Apa tadi, Mbak? Pertanyaan? Iya, tadi agak masuk ke sini, Dok. Bunyi mic-nya kali ya? Oke, sorry. Nah, gimana? Oke, bisa dilanjut, Dok? Lanjut, ya? Oke. Ini, Dok. Olahraga apa yang direkomendasikan bagi orang yang pasca COVID, yang rata-rata masih mengalami pernafasan belum normal, ada yang sudah ngos-ngosan atau nafas pendek? Gimana, Dok? Oke. Jadi untuk yang post COVID ini memang kita mesti berhati-hati sekali. Kenapa? Karena memang ada satu kondisi yang disebut dengan long COVID ya. Jadi udah sembuh, cuman kok masih gampang capek, masih gampang ngos-ngosan, masih bahkan ada orang yang masih pegel-pegel badannya. Jadi memang anjurannya untuk orang-orang yang selesai COVID itu di 2 minggu. Jadi gini, 2 minggu saat COVID ya, itu dia disarankan tidak melakukan latihan, tidak melakukan olahraga, kecuali stretching sama latihan pernafasan. Karena nggak boleh banyak capek dulu ya kali ya, Dok? Iya, kenapa? Karena gini, pasien COVID itu bisa jadi gejalanya ringan, tapi ternyata ada yang namanya miokarditis atau peradangan dinding jantung. Ini yang paling kita takut dari COVID. Bukan takut, sebenarnya dalam artian untuk berolahraga ya, urusan olahraga, urusan pelatihan fisik. Yang paling kita takutkan itu adalah kalau ternyata nih orang yang kena COVID itu mengalami radang di dinding jantungnya. Namanya miokarditis viral. Nah, miokarditis ini akibat COVID itu bisa terjadi tanpa gejala. Dia nggak ada nyeri nih, dadanya nggak sakit gitu kan. Jantungnya kayak baik-baik aja, gue cuma agak gerges-gerges doang gitu. Atau agak-agak batuk pilek dikit. Bisa ternyata. Dan ini kalau kita pakai olahraga, dikhawatirkan memperburuk kondisi dinding jantungnya. Makanya kenapa sekarang tuh anjurannya 2 minggu. Kita kan bisa 2 minggu tuh ya, masa kita karantina gitu, isolasi. 2 minggu kita pakai ini, ya udah, kita paling mentok stretching sama latihan pernafasan, breathing exercise. Setelah selesai, maka kita bisa melakukan test drive. Jadi latihannya itu kita benar-benar mulai dari yang ringan sekali. Beberapa literatur mengatakan dimulai dengan berjalan kaki selama 10 menit. Jadi begitu keluar nih, alhamdulillah beres isolasi gitu. Coba berjalan kaki 10 menit non-stop. Coba dulu kayak gitu. Itu dilakukan dalam seminggu pertama. Sambil dimonitor. Gue nyesek nggak ya? Oh, enggak. Kalau perlu pakai saturasi tuh dia, oksigen. Kalau dia sampai turun, sampai di bawah 96 turun, gara-gara olahraga, berarti dia nggak. 10 menit, nyesek, ya udah, jangan dipaksakan dulu. Tapi 10 menit, oke, bisa. Maka minggu depannya boleh kita naikin. Mungkin jadi 15 ke 20 menit. Jadi jalan doang, agak dibuat sedikit lebih cepat. Setelah lewat 2 minggu beres, baru minggu ketiga pelan-pelan lagi ditingkatin. Minggu keempat pelan-pelan lagi ditingkatin. Sampai akhirnya bisa pelan-pelan kembali seperti semula. Jadi, tadi, karena kita mengkhawatirkan adanya miokarditis, maka setelah olahraga kita harus benar-benar test drive dari yang ringan sekali. Dan perlahan-lahan diprogreskan. Dan kalau boleh saran sih, ya bagusnya memang tadi dengan supervisi dokter ya. Maksudnya kita bisa melihat apakah latihan ini terlalu drastis naiknya, atau sudah pas atau tidak. Tapi ya, general konsepnya gitu. Kita tes ukur sendiri ya, Dok ya. Kira-kira. Ya. Capek berhenti gitu ya. Iya, jangan dipaksain. Oke, tadi ada pertanyaan lagi. Ini mewakili netizen yang ada di sini semua. Olahraga apa yang cocok untuk kaum rebahan, Dok? Dan bagusnya apakah pagi, siang, sore, malam? Jadi untuk kaum rebahan ya, ini alhamdulillah ya, berarti ada hidayah nih yang didapatkan ya.
Kayaknya. Yang penting niat, Dok. Yang penting niat. Ya. Sebenarnya mewakili perasaan pertanyaan. Iya, niat ini harapannya menjadi pangkal ya untuk memulai ya. Jadi harapannya tidak hanya sekedar niat aja, tapi memang saran saya cuma satu. Mulai dari yang disenengin. Kenapa? Karena kalau kita mulainya dari hal yang lagi tren, contoh, misalnya gini, kaum berbahan, tahu nih, baca di Instagram, banyak orang posting sepedahan gitu kan. Wah, goes. Kayaknya enak nih ya. Sepedahan. Iya kan? Padahal dirinya nggak suka, bosen gitu sepedahan. Tapi karena pengen upload di Instagram aja gitu, biar kelihatan keren gitu kan. Akhirnya terpaksa sepedahan dan tanda kutip. Alhasil apa? Begitu tren sepedanya menurun, atau mungkin teman goesnya pada pindah rumah kali, atau pada berhenti juga, dia ikutan berhenti. Atau misalnya lari deh, lari juga sempat hits kan. Wah, lagi hits lari nih gitu kan. Akhirnya dia juga sama. Kaum berbahan ini mencoba berlari. Ternyata berat banget latihannya. Nggak seenteng yang dia duga. Tidak semenyenangkan yang dia pikir. Akhirnya kapok. Akhirnya apa? Balik rebahan lagi deh. Jadi kaum berbahan lagi gitu. Jadi makanya kenapa kita cari olahraga yang kita suka. Kalau emang dia suka joget, zumba aja. Kalau emang dia suka ngeliat pemandangan, jalan pagi. Kalau misalnya emang jogging masih belum sanggup. Jadi start dari yang menyenangkan dan ringan. Ya, kenapa? Karena kaum berbahan itu hampir selalu, walaupun nggak selalu nggak pasti 100%, hampir selalu badannya nggak bugar gitu. Ya kan rebahan doang kerjaannya, mau bugar dari mana? Nah, kalau orang nggak bugar, ya caranya adalah dengan melakukan latihan yang ringan. Tadi, kalau belum bisa lari. Senam lantai juga termasuk ya, Dok? Senam lantai kan juga termasuk. Senam lantai itu bagaimana ya? Maksudnya sikap lilin gitu? Gini aja. Pokoknya kalau misalnya kita mau, tadi, misalnya kita masih merasa belum cukup kuat untuk lari, belum cukup kuat untuk yang ugal-ugalan gitu loh ya. Udah tadi yang enteng, kayak misalnya jalan kaki. Berapa lama, Dok? Ya, tadi kan dikasih target tuh, misalnya 30 sampai 60 menit misalnya gitu ya, tergantung berapa frekuensinya. Kalau paling kuat 20 menit gimana? Ya udah, nggak apa-apa 20 menit. Tapi tadi, pelan-pelan ditingkatin. Awalnya 20, minggu depan 30. Kenapa? Kalau tubuh kita sehat, kalau tubuh kita kuat, bukan kuat, tubuh kita normal, maksudnya nggak ada penyakit yang aneh-aneh, harusnya tuh, kalau hari ini, kita jalan 30 menit ngos-ngosan, harusnya, kalau kita rutin, 2 minggu lagi udah ngos-ngosan. Kalau udah terbiasa, bro. Jadi, manfaatkanlah keterbiasaan itu untuk meningkatkan stage latihan kita. Tapi kan pelan-pelan aja, dinikmatin aja perubahan itu. Jadi, mulai dari yang menyenangkan, mulai dari yang ringan, supaya menjadi habit. Kan nantinya, Mbak kita, kalau kita udah jadi habit nih, 2 bulan, 3 bulan nih, ada bilang 6 bulan. Secara teori memang 6 bulan, tapi sebenarnya kalau aku rasa 3 bulan udah mulai berasa. Udah bisa membentuk habit ya, Dok ya? Iya, kalau dia nggak latihan aja gitu, nggak olahraga sehari gitu misalnya, dia malah jadi nggak enak gitu, jadi merasa kayak itu gue rebahan aja sih gitu, keluar pakai sepatu. Jadi bentuk habit dulu dari yang menyenangkan dan dari yang ringan, dan diprogres, ditingkatkan bebannya secara bertahap saat tubuh sudah mulai terbiasa. Gitu sih. Iya. Olahraga mah jangan dipikirin ya, Dok ya, dilakuin bener, jangan niat doang gitu, tapi coba dikerjain, kali-kali rasain tuh enaknya, hidup udara segar gitu kan, melihat pemandangan kiri kanan, atau tadi kalaupun mau di indoor, takut bukan lagi covid segala macam sekarang, ya tadi cari di YouTube, kan banyak tuh di YouTube kan, dari ini ya, kalau saya cari di YouTube nih, dari yang senam aerobik emak-emak sampai senam K-pop itu udah ada gitu, K-pop cardio itu udah ada. Jadi yang suka Korea tuh coba, daripada nonton drakor doang mager, mendingan joget Korea, ada tuh di YouTube cardio K-pop, itu asik-asik buat ikutin gitu ya. Tapi coba cari juga yang sifatnya misalnya low intensity atau misalnya for beginner, jadi ntar dia nggak terlalu jembatan banget gitu. Oke. Selanjutnya ada penanya, Mas Yoki boleh bertanya langsung. Ayo, boleh. Mas Yoki, bisa dibuka videonya. Mana tadi Mas Yoki ya? Mas Yoki, monggo Mas Yoki. Bisa bertanya langsung ke dokter? Siap. Nah, nih videonya nih. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Yoki. Nggak apa-apa kali kalau lagi belum mau munculin
Kalau video mungkin masih muka bantal kali ya Mas Yogi. Oh enggak dong, udah cakep itu, udah ganteng. Ya udah. Itu di antariksa ya dia belakang. Iya, itu ada oksigen sana. Gimana? Mas Yogi? Ya, terima kasih Mbak Vita. Dok, ini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya saya Ya, boleh. Saya tulis. Yang pertama ini untuk sport tadi kan kegiatan yang kompetisi ya. Iya, lebih kompetitif lah. Ya walaupun ada juga yang katanya e-sport itu yang tanpa menghasilkan keringat pun disebut Nah, sport. iya, contohnya gitu kan. Nah, lebih karena kompetisi kan. Nah, ini apa ada batasan usia misalnya untuk misalnya olahraga futsal misalnya. Ada batasan maksimal usia yang dianjurkan usia berapa gitu. Iya. Karena ya saya ini kan pecinta futsal lah. Tapi usia udah hampir menyentuh 4 ini kepalanya. Berarti kepala 3 ya Pak? Baru lah itu. Bukan 3 Pak, baru kepala 3. Nah ini apa ada olahraga tertentu yang ada batasan usianya gitu, Dok? Ya, oke. Langsung pertanyaan selanjutnya langsung. Boleh deh, Mbak Vita bantu ini ya, catat ya biar nggak lupa. Ya. Apa yang kedua Mas? Terus yang kedua, kadang orang olahraga tuh hasil keringatnya itu beda-beda itu, Dok. Ada yang gampang keringatan, ada yang keringatnya sedikit keluar. Iya. Saya punya 4 anak semuanya beda-beda gitu. Ya ada satu yang main sedikit udah banjir ya. Kurang gitu. Iya, paham. Satu ya biasa-biasa aja, dan saya ini termasuk yang kalau main futsal atau olahraga bilang teman-teman, oh kok nggak keringatan. Walaupun saya ngerasa ada keringatan walaupun ya sedikit lah dibanding ini. Apa ada menandakan tingkat kesehatan dari kita gitu, Dok? Nah, terus yang ketiga, Dok, kan ada banyak kasus nih, kita sering nonton TV, ada beberapa artis yang habis olahraga gitu, tiba-tiba kok meninggal, padahal kelihatannya kok sehat-sehat aja gitu, tiba-tiba. Nah ini kenapa? Yang salah apa? Salah olahraganya atau salah orangnya ini, Dok? Ya itu aja. Oke, 3 ya. Sip. Oke, mantap Pak Yogi, terima kasih. Ini pertanyaannya Pak Yogi, Mas Yogi bagus, jadi selamat ya. Mas Yogi berhak mendapatkan hadiah dari Mbak Vita ya. Sudah disiapkan Mas Yogi. Ntar ditransfer ya Mas Yogi. Siap. Ya, enak nih nembak-nembak ini paling enak. Oke, jadi pertanyaannya bagus beneran asli. Jadi yang pertama itu adalah tadi kita ngomongin umur ya. Jadi kalau umur itu, usia itu bisa dibilang kalau orang ngomong kan umur nggak bisa bohong ya, Mas Yogi. Tapi saya di dunia olahraga tuh sering dibohongin sama umur. Maksudnya gimana? Banyak orang-orang umur udah 70 tahun, udah 70 lebih gitu, 72, 73, masih ikut maraton. Dan sekarang juga banyak tuh ya yang namanya olahraga triathlon ya, yang sepeda, campur berenang, campur lari. Itu mereka bikin kelas master namanya. Kelas master ini tuh umurnya udah 50 tahun, bahkan 60 tahun, bahkan 70 tahun gitu. Dan mereka ikutannya fine-fine aja. Sebaliknya, banyak nih zaman sekarang, apalagi zaman serba teknologi kayak gini. Orang umur 30 tahun udah kayak orang 70 tahun. Iya, umur 30 tahun, tapi jalan dikit udah ngos-ngosan. Umur 30 tahun, tapi naik tangga dikit udah Senin Kemis napasnya. Udah ngap gitu. Artinya apa? Umur itu tidak menjadi patokan harga mati. Gitu. Yang menjadi patokan harga mati 2. Kesehatannya gimana, kebugarannya gimana. Secara general, ya, secara umum, populasi umum, memang orang semakin lanjut usia, itu semakin menurun dari segi kualitas kesehatannya maupun kebugarannya. Tapi tidak semua orang memenuhi hukum itu gitu. Banyak orang-orang yang memang dari mudanya aktif olahraga. Dia misalnya dulunya waktu muda atlet, ya kan? Terus beres atlet dia masih juga rutin latihan. Mungkin tadi umur 60 tahun gitu masih bisa mungkin lari. Atau juga kalau tadi bicara main futsal juga olahraga sepak bola deh, misalnya sepak bola ya. Kita kan juga masih ngeliat tuh, misalnya banyak orang-orang yang misalnya bikin laga amal gitu ya, kayak kemarin terakhir ngeliat Arsene Wenger masih main bola gitu. Jadi umurnya berapa gitu Arsene Wenger?
Jadi tadi dikembalikan kepada kesehatan sama kebugaran orang itu. Makanya kenapa kalau misalnya kita emang udah merasa, wah gue ini udah mulai, bukan tua sih ya, udah mulai berpengalaman hidup semakin banyak. Megang KTP-nya udah lama nih Pak, gitu. KTP-nya udah lama banget dong, udah bertahun-tahun. Kita cek dulu kesehatan kita. Apalagi kalau baru mau memulai olahraga. Cek dulu kesehatan kita. Gimana fungsi jantungnya? Gimana fungsi paru-parunya? Gimana fungsi otot dan tulang-tulangnya semua? Sendi-sendinya gimana? Persyarafannya seperti apa? Kalau memang kita piawai menjaga kesehatan kita menjaga tubuh kita gitu dengan sedemikian rupa, aman kita untuk olahraga walaupun usia udah lanjut. Apalagi kalau misalnya Pak Oki umur kepala 4 masih banyak Pak, yang 40 masih segala macam olahraga dikerjain masih banyak Pak. Masih aman. Tapi tadi kalau mau bicara aman, itu tadi saya bilang masih aman tuh secara umum. Kita nggak tahu Pak Yoki kondisi gimana kan gitu. Jadi kalau Pak Yoki misalnya pengen cek lebih lanjut, ya periksakan diri. Terus kebugaran. Tadi kita bicara kesehatan sama kebugaran. Kebugaran juga sama. Kalau memang seseorang, walaupun sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi memang dia menjaga kebugaran tubuhnya sejak muda sampai sekarang, dia masih bisa olahraga yang high intensity. Masih boleh dia latihan olahraga yang sifatnya agak berat gitu ya. Karena memang tubuhnya terlatih. Saya bahkan kenal gitu dengan salah satu kerabat, salah satu rekan saya. Usianya sekarang 77 kayaknya tahun ini. Tapi ya gitu, dia masih lari, masih maraton. Dan apakah saya ngelarang? Enggak. Karena apa? Karena memang dia terbiasa lari dari dulu. Dia udah terlatih badannya dari muda. Dan dia jaga sampai sekarang. Dari segi kesehatannya gimana? Ya dia rutin mengecek kesehatannya. Gitu. Dia cek jantungnya, fine, aman. Dia cek parunya aman. Dia cek sarafnya aman. Dia cek ototnya aman. Dia cek tulangnya aman, sendinya aman. Ya apa yang mesti dilarang? Gitu. Jadi sekali lagi Pak Yoki, untuk pertanyaan pertama, bukan dengan umur. Tapi yang lebih mengikat, yang lebih membatasi adalah tingkat kesehatan dan tingkat kebugaran. Jadi bukan dari umurnya kita membatasi, tapi dari dua hal ini yang kita batasi. Gitu. Ya, jadi nggak ada harga patokan mati berapa tahun belum udah nggak boleh kesalahan, itu nggak bisa. Yang kedua, tadi apa ya? Yang kedua lupa. Hasil keringatnya beda. Oh iya, keringat. Jadi tadi yang saya katakan Pak Yoki, bahwa keringat itu adalah upaya tubuh untuk melepas panas. Dan memang tubuh ini kita berbeda-beda dengan melepas panas. Contoh gini, nggak usah Pak Yoki sama teman-teman Pak Yoki. Pak Yoki sendiri nih, kalau olahraga hari Senin sama hari Sabtu, mungkin beda keringatnya. Kenapa? Senin lagi dingin, lagi mendung. Sabtu lagi lembab udaranya, lagi panas. Itu keringatnya masih beda. Senin Pak Yoki agak kencang larinya. Sabtu larinya slow. Masih beda. Senin pakai baju yang tebel, Sabtu pakai baju yang tipis, beda juga kan. Tapi kalau misalnya Pak Yoki bandingin sama teman-teman, itu kan juga beda. Apa aja? Ukuran badan beda. Orang yang lebih kurus itu bisa lebih sedikit keringatnya keluar dibanding orang yang gemuk. Orang yang badannya gede itu lebih banyak keringatnya dibanding orang yang badannya kecil. Laki-laki lebih baik dibanding perempuan. Terus ada lagi orang-orang yang terlatih, yang emang badannya dia atlet, itu keringatnya lebih gampang ngucur dibanding mereka yang baru mulai latihan. Orang-orang yang apalagi ya, itu orang-orang yang memang banyak bergerak, yang mainnya cepat, itu dia lebih banyak berkeringat juga bisa. Orang-orang yang memang kelenjar keringatnya lebih aktif, dia juga bisa lebih banyak berkeringat. Jadi ini variasinya banyak banget Pak Yoki, dan tidak selalu mencerminkan penyakit atau kondisi medis atau enggak. Karena juga banyak orang-orang yang memang dia punya namanya hiperhidrosis. Jadi suatu kondisi ini bisa karena genetik, di mana kelenjar keringatnya itu aktif banget. Jadi jangankan olahraga Pak, diem doang nih, nonton TV, muncul keringatnya. Ada kan orang-orang kayak gitu ya, kadang sampai netes tangan. Jadi itu namanya hiperhidrosis. Dan ini tidak selamanya berbahaya untuk kesehatan. Banyak orang yang hiperhidrosis tapi masih fine-fine aja, masih olahraga biasa. Cuma memang hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang berkeringat, itu dia berarti lebih gampang dehidrasi. Artinya apa? Dia mesti minum lebih banyak dibanding orang yang keringatnya sedikit. Orang yang keringatnya sedikit harus dilihat. Kalau dia keringatnya sedikit dan membuat suhu tubuhnya panas, melonjak, salah dengan termoregulasinya. Ada yang salah dengan respons pengaturan suhu tubuhnya. Tadi kan namanya keringat itu kan buat melepas panas kan. Tapi kalau keringatnya sedikit dan badannya
nggak demam, nggak panas, ya udah berarti emang kelenjar keringatnya dan panas tubuhnya udah keluar gitu. Kelenjar keringatnya nggak hiperaktif, nggak terlatih dan menurut gue cukup. Karena yang penting keringat itu tadi untuk melepas panas. Jadi kalau selama suhu kita nggak bermasalah, suhu tubuh kita nggak bermasalah, ya udah Pak, nggak usah dikhawatirin. Yang ketiga soal jantung gitu ya. Apa yang salah? Jadi gini, orang-orang yang meninggal setelah olahraga itu seringnya memang karena penyakit jantung, Pak. Oh, sorry. Saya salah menjawab. Meninggal kenapa? Meninggalnya. Pada kebanyakan kasus orang meninggal saat dan setelah berolahraga, itu most of the cases adalah jantung. Penyakit jantungnya ada dua, Pak, yang banyak terjadi. Pada usia muda yang relatif muda, dia terjadi karena adanya kelainan struktur jantung, kelainan dinding jantung. Jadi dia ada pembengkakan, namanya tuh hypertrophic cardiomyopathy. Ini dia bengkak jantung. Udah. Ada juga yang masalahnya di irama, Pak. Kayak saya nggak tahu ya, ini rumor. Sekali lagi ini rumor, karena saya nggak tahu pasiennya, saya nggak pernah ketemu. Tapi Bapak tahu itu suaminya BCL, almarhum Ashraf, itu dia diduga mengalami Brugada syndrome. Ini lebih ke arah irama jantungnya yang memang ada kelainan. Gitu. Kenapa kok kayaknya orangnya sehat-sehat aja? Karena kan beberapa kondisi jantung itu bisa timbul tanpa gejala. Hypertrophic cardiomyopathy, Brugada syndrome, long QT syndrome, sindrom jantung lah. Itu banyak yang nggak bergejala. Tapi begitu dia latihan lumayan tinggi intensitasnya, kumat, selesai. Gimana? Makanya kenapa tadi saya selalu bilang orang mau olahraga cek dulu kesehatan. Jantungnya gimana nih? Normal apa enggak? Ada pembengkakan apa enggak? Ada gangguan irama apa enggak? Itu dulu yang pangkal kita lihat. Jadi salah siapa? Ya sebenarnya saya juga nggak menyalahkan ya, tapi lebih tepatnya adalah ada ketidaksesuaian antara kondisi seseorang dengan beban latihan yang dia jalankan. Jadi karena memang orangnya yang terlalu memaksakan, yang nggak tahu rambu-rambu, atau memang orangnya nggak sadar dia punya penyakit itu kan tadi nggak bergejala. Jadi saran saya sekali lagi supaya nggak kejadian hal-hal kayak gitu, know yourself, kenali diri kita. Sesehat apa kita, sebugar apa kita, supaya lebih aman dari kondisi kayak gitu. Mungkin begitu Pak Yoki. Siap. Makasih Dok, penjelasannya udah jelas. Makasih Mbak Vita. Oke. Makasih Mas Yoki. Nggak berasa dokter, bentar lagi udah selesai acaranya. Oke. Iya. Tahu gitu Mbak Susan, Mbak Rile, tahu gitu 3 jam ya kita mintanya ya. Kurang ternyata. Baik Bapak Ibu, ada rekan-rekan semua, nggak kerasa nih waktunya sudah mau selesai. Satu pertanyaan lagi deh untuk menutup acara kita hari ini. Tips selebaran tanpa lebaran. Closing untuk. Oke, sebenarnya kalau kita bicara lebaran tanpa lebaran, ini di awal puasa ya, saya sampaikan nih. Karena memang tips untuk lebaran tanpa lebaran adalah bagaimana kita menggunakan metabolisme kita dengan cara tetap aktif di bulan puasa. Jadi buat teman-teman yang tadi menyambung video yang dari Victor di awal, kenapa sih orang yang aktif olahraga itu lebih aman dari lebaran, saat lebaran? Karena tadi orang yang saya aktif saat puasa, metabolisme tetap tinggi, massa ototnya tetap tinggi, sehingga begitu lebaran ketemu ketupat sama nastar, sama lontong, sama opor rendang, itu dia ototnya masih dalam kondisi yang free untuk ngebakar lemak yang dapat dari situ. Berbeda sama orang yang mager aja pas puasa, yang nggak banyak bergerak pas puasa, kempes ototnya, sehingga metabolismenya turun, ketemu opor rendang, dibentuk jadi lemak. Karena tadi, orang yang metabolisme rendah lebih gampang membentuk lemak. Makanya kenapa, ya kita masih dulu lagi, coba dimaksimalkan bulan puasa ini dengan tetap bergerak aktif, dan tidak hanya mager saja. Jadi, ibadahnya dikencangin, ya kan, ibadahnya dibikin maksimal, tapi bergeraknya jangan dibuat minimal. Begitu mungkin Mbak Vita. Oke, makasih banyak Dok. Terima kasih banyak dan ingat Bapak Ibu, seperti yang pesannya Dokter Dika tadi, jangan males gerak. Ya. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu Dok. Coba dibuka teman-teman videonya, yuk kita foto bareng dulu. Mana Dokter? Dok, kok hilang Dok? Ya, saya. Ya, ada di sini. Ada. Yuk, foto yuk. Oke, teman-teman, saya hitung sampai 3 ya. Lutfi, silakan untuk di-setting. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Kita kasih aplaus untuk Dokter Dika. Nggak berasa banget, Dok. Kurang nih Terima kayak. kasih, Mbak Vita. Nantilah dibikin part 2-nya deh. Nanti kita bikin part kayaknya. Kita bikin part 2. Oke. Atau harapannya kapan-kapan bisa main ke Kalimantan kali ya. Iya. Coba 3 jam gitu tuh. Dok, masih banyak. Coba 3 jam, nggak puas ini. Wah. Masih banyak 25 pertanyaan masih terpending ternyata, Dok. Iya, boleh nanti dilanjutkan dengan bisa DM langsung ke Dokter Dika ya. Instagram boleh ya, di-follow aja dulu ya. Tadi sudah ada di chat, boleh di chat ulang lagi Lutfi untuk IG-nya Dokter Dika. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya Vita pamit undur untuk hari ini. Dan dari HR Departemen juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu, stay fit, stay safe. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vita, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam.